Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saat warahmatullahi ini kami melakukan wawancara dan dalam kegiatan penelitian tentang manajemen kemitraan. Saat ini objek atau lokasinya adalah di SDN Akati 1, Antasan Kecil Timur 1. Timur 1, Kota Banjarmasin, berkaitan dengan pengelolaan manajemen kemitraan sekolah dan masyarakat. ISDI ini memang dalam lokasi atau dalam kawasan lahan basah karena kita semua berada di sini di daerah rawa atau pasang surut. Iya. Pertama-tama yang kami kaji atau yang perlu kami gali di sini, Ibu, di sini ada Pak Amran, kemudian Ibu Kepala Sekolah, Ibu Petroliana, kemudian saya sebagai tim daripada penelitian ini, sekaligus kami membawa beberapa peserta ataupun anggota tim di sini, Pak Amran Sah, kemudian saya sebagai ketua daripada penelitian ini. Kemudian pertama kami mengkaji dengan Ibu Kepala Sekolah. Pertama-tama Ibu, kami ingin tahu sejauh mana pelibatan daripada pihak luar dalam rangka pihak luar itu maksudnya di luar daripada sekolah ini. Boleh di situ ada orang tua, ada tokoh masyarakat, ada para pejabat. Jadi tokoh masyarakat itu ada orang yang informalnya itu sebagai orang yang dituhakan atau orang yang dipercaya ataupun orang yang dianut, kemudian ada juga dia sebagai pejabat. Kemudian yang kedua, instansi itu sejauh mana juga keterlibatan mereka baik dalam hal kesehatan ataupun kegiatan daripada P5 tadi yang dalam rangka meningkatkan prestasi siswa. Kemudian ada juga dalam hal dunia usaha kalau ada mungkin dilibatkan di sini. Nah, pihak-pihak itu apa saja Bu atau kapan itu pelaksanaannya? Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Adapun pihak-pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan manajemen kemitraan sekolah dengan masyarakat, itu ada beberapa pihak. Yang pertama tentu saja komite sekolah yang sudah ditunjuk melalui rapat. Dengan komite sekolah ini kita selalu menjalin hubungan itu dalam hal perencanaan dan penyusunan RKAS, anggaran sekolah. Kemudian juga saat pembuatan kurikulum operasional sekolah, dan juga saat perpisahan siswa kelas 6. Jadi ada beberapa kali kami mengundang komite sekolah untuk kelancaran program-program sekolah. Kemudian selain komite juga masyarakat yang dalam hal ini, baik masyarakat di sekitar lingkungan sekolah maupun juga orang tua murid yang memang sebagian besar orang tua murid kami adalah juga masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Nah, masyarakat ini terlibat dalam hal keamanan sekolah. Dulu sekolah kami ini jadi tempat dilewati karena ada beberapa rumah yang terletak di belakang sekolah yang aksesnya itu cuma satu, sehingga masyarakat di belakang sekolah ini perlu jalan alternatif atau jalan evakuasi jika sesuatu yang bahaya muncul seperti kebakaran. Nah, pada mulanya pihak belakang sekolah ini ngotot tidak mau ditutup karena memang untuk keamanan sekolah dan keamanan aset sekolah kami harus menutup. Alhamdulillah setelah negosiasi dengan tokoh tetuha kampung lah yang terletak di belakang sekolah, akhirnya kami dapat mengambil keputusan dengan kami menyerahkan kunci kunci di belakang. Jika sekira ada kejadian yang membahayakan bisa kunci itu digunakan.
di satu sisi keamanan sekolah dan aset sekolah aman, pihak belakang sekolah juga bisa sewaktu-waktu menggunakan akses jalan di AKT 1 ini jika sesuatu terjadi. Jadi Jadi di dalam, sama-sama. halaman ini Kak Bu, ya halaman Nggih. ini Kak. Oh. Artinya kan di yang masyarakat di belakang sekolah ini kan jalannya buntu, Pak. Hmm. Jadi kalau seandainya kita mau menutup mati sekolah ini, maka tidak ada lagi jalan alternatif bagi mereka jika kebakaran atau apapun terjadi gitu. Jadi ulun kemarin dengan beberapa guru mendatangi tutuha warga lah. Ibaratnya supaya kita sama-sama nyaman, sekolah terjaga, keamanan dan aset sekolah, pihak belakang sekolah juga kalau apa-apa bisa masih akses ke sini. Jadi kami serahkan kunci dengan sama-sama menjaga. Nggih, artinya kunci itu pada sembarangan juga diserahkan. Nggih. Nggih, ada tanggung jawab masyarakat. Karena kalau kita sudah merencanakan anggaran untuk aset sarana dan sarana, kalau itu kada dijaga Pak rusak, mengulang lagi nanti kan di anggaran, artinya kada pernah maju sekolah kita. Kembali lagi menyediakan yang ini supaya kita bisa maju, ulun harus sama-sama menjaga. Karena kalau ulun kepala sekolah paling ulun berapa tahun ditugaskan di situ, tapi kalau Jadi masyarakat maksudnya sekitar sini bukannya kalau keluar daripada rumahnya mau ke pasar atau apa lewat Nggih. sini lah. Nah, mulanya seperti itu, Pak. Oh iya. Tapi ulun yang namanya sekolah nih, ketika jam sekolah itu harus ditutup supaya siswa tuh kami kawal memantau, kawal memonitor, dan aset sekolah yang paling penting, Pak. Aset sekolah ya laptop, ya sarana, ya macam-macam. Biasanya dulu rusak, papan ini rusak, ada yang bermalam yang digunakan jadi tempat, maaf lah, jadi tempat yang kada baik jadinya. Kami pernah dapat sisa-sisa minuman keras. Nah, oleh karena itu kami tidak mau lagi seperti itu. Supaya ibaratnya segi 4 kada terkena imbasnya juga. Karena di sekolah kan memang kadeda apalah ada penjaga malam tapi kan tidak selalu standby di sekolah. Alhamdulillah sudah ada kesepakatan itu di tahun 2018 kemarin, Pak. 2018. Ulun awal di sini gitu. Jadi nah ini kunci ulun serahkan, kalau terjadi apa-apa bisa pian gunakan jalan di sini. Berarti untuk keperluan saya. Iya, untuk sehari-hari jangan ada lagi karena kita ada aset yang perlu dilindungi. Itu buahnya maulah jalan. Memang ada jalan keluar Pak, Oh, ada tapi jalannya mutar kan sendiri, buahnya. ada. Nggih, ada. Bukan hanya sesuatunya ini Iya, kan. nggih. Iya. Jadi ulun ibaratnya sekolah mengizinkan saat darurat silakan pakai. Atau saat pengantinan ulun silakan jangan hendak pakai halaman sekolah asal kita sama-sama menjaga. Nah, sebelumnya waktu masih almarhum guru masih hidup, kalau Sidin ceramah kita halaman ini jadi tempat parkir, Pak. Nggih. Oh, parkir. Jadi kontribusi buhan majelis taklim ini yang ini Pak, apa batako ini dari majelis taklim dan orang tua murid. Nggih dulu Pak, ini bana, becek dan sebagainya. Tanah. Nggih, tapi ini pun setelah tahun 2021 kita banjir, tergenang lagi nih karena air laut mulai ini lagi malah makin naik aja. Lahan basah. Nggih, lahan basah. Tapi ini udah tinggi daripada kan? Tinggi daripada jalan malah. Tinggi asalnya aman Pak, tapi sejak yang kita kebanjiran semalam, permukaan air laut kan naik terus Pak. Jadi kalau musim hujan nih belum air kan kita belum musim hujan mana nih paling hanya berapa kali kemarin hujan. Kalau yang di pinggir sana tuh nanti basah Pak semua. Kalau jalan? Ada. Paling setumat aja pasang surut 2 jam di sore hari atau pagi ketika pas pasang naik air sungai. Terus jadi itu apa tadi itu di masyarakat? Lalu kegiatan. Kemudian pihak lain yang terlibat yang kaitannya dengan pembelajaran itu adalah instansi seperti Dinas Pertanian, greenhouse yang ada di jalan di jalan apa itu Pak? Yang Benua Anyar ke sana, jalan tembus itu, nggih. Di situ untuk kami kerjasama dalam hal pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Kemudian juga kami apa yang diberikannya Bu di situ? Kemarin kita anak-anak kita diajarkan menanam pohon, kemudian juga ada jamur, budidaya jamur. Oh, budidaya jamur. Budidaya jamur. Kemudian ada tanaman-tanaman anggrek yang ada di sana. Lalu diterapkan sudah Bu salah satu. Nah, untuk menanam kebetulan di P5 kita kan dengan tema mengangkat kemarin makanan nenek moyang dari singkong, jadi anak mulai rangkaian kegiatan pertama itu dia mengenal singkong, bagaimana menanam singkong, apa manfaatnya, kandungannya.
itu kita ada menanam, Pak. Di lahan sempit aja tuh, di antara WC dengan parkir itu ada lahan sempit. Di situ kemarin menanam singkongnya. Nah, tapi Ujung pagar tuh Bu. enggak, Pak, di sini aja. Itu ibaratnya supaya kita melihat anak menanam aja. Oh ya. Oke. Nah, setelah itu di akhir kegiatan P5 mereka memasak langsung. Jadi anaknya yang masak. memasak dan orang tua membantu dalam hal Hmm. membawakan kompor, menyalakan kompor untuk meramu. Keamanan juga. Nggih. Nah, untuk keamanan orang tua yang terlibat. Jadi dilibatkan orang tua kemarin per kelompok 1 orang tua. Tapi untuk dalam hal meramu resep Itu itu kelas berapa? kelas 5 kemarin. Kelas tahun 5. kemarin, Nah, gitu. jadi berapa Kelas 5. jumlah siswanya? Dua Siswa kelas. kelas 5, 2 kelas, Pak. 24 dengan 24. Sekitar 48 orang. Berarti berapa kelompok itu? Kalaunya 4, kalaunya Satu kelas 5. itu ada yang 8 berlima, ada kelompok. yang 4, nggih, kurang lebih 8. seperti itu. Terus 2 Bu. Jadi ada tokoh masyarakat, Nggih, ada orang ada tua, komite. apalagi Bu? Tadi ada Oh, ada instansi, instansi. nggih. Instansi ini juga untuk pembelajaran kami sering membawa anak kami ke perpustakaan, Pak. Perpustakaan Pak 6. Nah, ini dijadikan untuk anak cinta membaca, meningkatkan literasi juga, meningkatkan minatnya. Di sana anak kita disambut, diberi pengarahan dan sebagainya. Itu tahun kemarin tuh kelas 5 sama kelas 6. Terus ada lagi kemitraan yang lain dengan KFC, Pak. Itu termasuk strategi bulah dalam pelaksanaan manajemen kemitraan tadi. Nggih. Caranya. Nggih. Jadi langsung tadi pihaknya ada sama apa yang dilaksanakan di pelaksanaannya. Kami pernah juga dengan KFC Pak kemarin yang membuat ayam Kentucky. Jadi anak diundang datang ke sana, nggih, langsung berdemonstrasi, langsung anak bekerja, melakukan seperti yang didemonstrasikan pihak KFC. Itu berkelompok? Itu per anak. Enggak, maksudnya ke sana kan banyak siswanya nih. Pakai taksi Pak kami. Berapa 2 kelas? kelas aja waktu 2 itu. kelas juga. Waktu kelas 4, 40-an, 50-an. Nah, terus dibawa ke KFC. KFC yang di yang pajak itu dekat kantor pajak Simpang 4. Yang gereja itu Pak apa namanya? Oh, di situ ada kan ada KFC situ, KFC kantor pos. Oh, di kantor pos. Oh, di kantor pos. Kantor di situ. Pos besar. Iya. Nah, kemudian pihak kemitraan yang lain juga dunia usaha, Pak. Dalam hal ini kalau seperti yang diundang ke sini Rocket Chicken yang ke sini. Oh, Rocket Chicken. Rocket Chicken ini dalam rangka mendukung kegiatan lomba. Misal kami ngadakan lomba Agustusan, proposal kami sampaikan jadi untuk hadiah mereka. Tapi mereka juga jualan di sini, Pak. Pas lomba itu. Ya. Nah, lomba apa tadi? Kita lomba 17-an tadi, Pak, sifatnya karena kita mau membangun profil pelajar Pancasila, jadi lomba kita adalah lomba tim. Lomba tim. Membangun tim. Yang untuk kelas 1 itu lomba balon ditaruh di perut berpasangan, terus dia dibawa sepanjang di lapangan sini. Di lapangan, Pak. Semuanya di lapangan. Untuk kelas tinggi itu ada kapal karam, Pak. Jadi anak berdiri di dalam kardus itu berlima, misalkan 2 buting kardus, dia harus sampai ke finish, kada boleh keluar dari kardus yang disediakan. Jadi harus kerja sama tim. Terus juga estafet tapih. Jadi tapih itu dimasukkan di lengan, disambung sampai anak terakhir. Bercepatan. Itu juga untuk apa juga. Anunya? Untuk membangun kerjasama anak dan kepercayaan dengan teman. Itu siapa Bu yang kalau orang luar yang dihadirkan atau mendukung kegiatan? Kalau itu kan tadi kita kerjasama dengan KFC sebagai bukan KFC, Rocket Chicken, Pak. Untuk hadiah dan juga mereka membuka stand di sini. Membuka stand. Untuk anak pada hari itu. Terus yang berkaitan dengan Rocket Chicken itu ada memasak juga? Nah, tidak ada. Kalau KFC tadi ada langsung demo memasak, anak berkegiatan memasak. Kalau Rocket Chicken tidak, Pak. Nah, kemudian yang kalau keagamaan itu? Kalau keagamaan selama ini karena kita punya 3 guru agama, Pak, 1 guru BTA. Jadi untuk kegiatan Jumat Takwa penceramahnya mereka, tapi untuk Maulid nanti nih di awal Oktober kami memanggil dari luar rencananya. Yang tahun lalu?
bukan yang akan ini, sebelumnya dihandle oleh, karena kebetulan guru ulun ini kan juga ngajar di Sabilal, Oh, Sidin guru aktif TPA ini, jadi aktivis kami pendakwah. ada sudah ceramahnya sudah bagus, Hmm, tapi bergantian lawan guru Pai yang satunya. hmm, Bacaannya sudah bagus Pak, karena Sidin juga biasanya ikut di kegiatan UMI yang Hmm. tahsin itu. Jadi makanya ulun sayang nih anu apa kalaunya pindah, karena Oh, seraba bisa orangnya. maksudnya pindahnya anu apa? Sudah berumah di sini? Alhamdulillah nih P3K sudah Oh, tahun PTKK tadi sudah ini, di jadi sini. kada kalau kemana-mana istilahnya 5 tahun ke depan ini. Tanpa kan. Sebelumnya kan Sidin honor aja. Oh iya iya. Nah, kendala ada Bu yang dihadapi atau Ada Pak. apa ya? Kendala kita saat kemitraan itu ada yang tadi ke Tetuha Kampung tadi Pak. Hmm, Ada zaman ulun aja sudah mendatangi hmm. kepala sekolah sebelumnya Oh jadi yang malah dulu belum bisa selesai atau iya, belum bisa. makanya diteruskan. Kendalanya juga orang tua murid di sini kadang-kadang ego apa nih Pak, Atau emosinya tuh pendekatan tinggi. dulu laki-laki guru kepala sekolahnya Bu. Nggih, dulu laki-laki. Nah mungkin Langsung tutup Sidin, lalu dibawakan orang Parang. Oh iya. Nggih, kan kada kawa kita langsung apa juga yang Bekarasan. batang lapalan. Bekarasan. Nah, kada apa gerang nih anunya, kenapa pian kada mau kami tutup, apa alasannya? Kalau ulun hendak menutup nih alasannya, ya ulun sampaikan tadi Pak, kalau ini mudah diakses orang, artinya aset kami. Kami kan kesan fit for school tuh Pak, supaya cuci tangan anak, banyak keran tuh. Ternyata hanya seminggu sudah hilangan kepala kerannya tuh, dijuali kekanakan. Oh kekanakan juga ya? Ini nah, lingkungan sini, Oh, sekolah sini di ada yang luar. dari luar. Oh ada juga yang anak kita ada juga yang Jadi kan kita sudah menganggarkan nih kalau Pak ibaratnya tahan berapa tahun dulu, maka di anggaran tahun berikutnya kalau kita mengembangkan aspek yang lainnya lagi. Sedangkan ini rusak, perbaikan pulang. Jadi ulun jelaskan dengan pihak belakang sini, kalau kita Bu Ai ulun membaiki pulang ini, kada maju-maju sekolahan. Karena yang semacam nih sudah diberesakan masalah pulang. Maka pian hendak juga sekolahan ini baik. Lagian nih kesan anak cucu yang tinggal di sekitar sini Pak. Amon guru dan kepala sekolah ini kan kada selawasan tinggal di sini. Pindah-pindah kan? Ibaratnya sekolah ini milik bersama, nah jadi harus. Jadi semalam tuh mengatasi itu ada mediasi atau apa? Kami datangi ke belakang. Silakan. Jadi maksud ulun tuh kayak ini bulah kan dulu kepala sekolah maksudnya sebelum ibu kayak itu lalu bubuhannya protes atau orang tua atau lingkungannya protes kan ada kebutuhan informasi lalu siapa memediasinya yang membantu Pian nih sehingga bisa lancar kan guru-guru senior sini ada Pak, jadi lawan guru senior itu kami kan kalau ulun orang hanya datang waktu itu, nah jadi lawan guru senior mendatangi pulang, maksud dan tujuan kita bahwa penting mana untuk ditutup untuk mengurangi lah dan menjaga keamanan di sekolah. Guru senior itu Bu orang sini ya? Enggih, lawas di sini. Jadi berapa gitu. Jadi kada kojo ulun serongan. Maksudnya guru senior itu berapa orang di ini sudah pensiun sih Din. Oh udah pensiun. Orang sini orang sini. Dan Sidin Bapak itu, ibu Rusida. Sidin itu kalau di sekolahan jam 5 sore hanya boleh. Oh. Jadi di kalau rumah di sini juga kurang taluk. Ini sudah pensiun Sidin tahun tadi Pak pensiunnya. Jadi dengan Sidin itu ulun mendatangi ke belakang. Jadi kada kau juga kita serongan pula harus ada orang yang dekat di sini. Kalau Bu, kalau masalah kurikulum atau pembelajaran pernah kada menjaring ataupun meminta informasi daripada orang tua itu. Orang tua tuh maunya pembelajaran tuh kayak apa kehendaknya biasa ada waktu kita waktu dipilih jadi program sekolah penggerak di awal 2021 kemarin ini sekolah penggerak angkatan 1 Pak. Angkatan 1. Jadi yang dipilih itu jar kementerian. Kalau guru penggeraknya berapa orang? Guru penggerak baru daftar Bu Yeni. Ini sudah pengajar praktik 1 orang Pak Ai. Pengajar praktik. Yang melajari guru penggerak ada, yang tadi ada kalau minta izin di Higa Ulun tadi. Nah itu pengajar praktik, Sidin yang melajari guru penggerak. Terus itu. Nah jadi sinkronisasi tadi ataupun ada menjaring
Nggih. pendapat masyarakat Jadi tentang pembelajaran kami kumpulkan di masukannya. awal 2021 itu, kami sosialisasikan bahwa kita mulai melakukan program kurikulum merdeka. Yang di Segugus ini kan kededa yang memakai itu kelas supaya orang tua murid satu kada bingung dulu. Kenapa beda aja? Kenapa mapel pulang? Kenapa Oh, iya. bukunya berubah pulang? Bawa pulang. Terus kenapa pulang ada P5? Nah, Eh. itu yang kami awal. Karena kan P5 ini ada keterlibatan orang tua, Pak. Ah, ah. Dukungan mungkin untuk melakukan apa tadi? Ke screen house itu kan ada biaya taksi, jadi anak menabung tuh Pak Ai. Misalkan 3 bulan mendatang kita kemana, tuh anak sebelum 3 bulan itu menabung dengan wali kelas, akan untuk transportasi. Nggih. Nah, jadi itu waktu awal itu kan belum Boskin belum cair lagi. Pas Boskinerja cair untuk kegiatan berikutnya kita ada menganggarkan di Boskinerja untuk transportasi ke Tungkaran kemarin Pak Ai. Tungkaran. Karena Tungkaran Martapura tentang bank sampahnya bagus di sana karena kita mengangkat gaya hidup berkelanjutan tentang sampah, tentang daur ulang sampah. Jadi kita bawa anak kelas 4 dan 5 kemarin. Kelas 2, 4, 5 ke Tungkaran pakai bis. Itu dari dana Boskinerja transport. Apa Bu yang dipetik atau Di dapat sana diterapkan di sini? Di sana kita dapat pelajaran tentang memilah sampah Milah dan sampah, menggunakan sampah anorganik itu sampah. jadi barang lain yang mungkin memiliki nilai jual. Jadi Seperti itu. apa contohnya tadi? Kemarin ada membuat tikar dari kayak kopi itu Pak, bungkus kopi. Oh iya, Itu kan plastik tuh. Nggih. Dan kami malah ini juga melihat mereka membuat taman itu dari ecobrick. Ecobrick itu bekas bungkus-bungkus snack yang plastik itu dimasukkan di dalam botol aqua, terus dikajal sampai penuh. Itu bisa dijadikan rangka sebenarnya Pak untuk bikin taman. Karena kan kalau dia penuh dia padat. Nggih. Tapi itu perlu waktu, makanya ini di kelas-kelas masih membuat bekas makan itu ke dalam botol aqua, ngolah ecobricknya dulu. Terus Ada yang jadi kursi Pak di lakban, terus diolah jadi kursi sofa gitu. Tapi itu dalamnya. Ada yang jadi menyambungnya pakai lem atau pakai lakban. Kalau ulun itu pakai lakban dulu. Botol. Nggih, botol. Botolnya harus sama. Kalau yang mau kecil semua. Dalamnya yang sampah tadi. Dan harus ditutup Pak. Ada tutupnya, nggih. Tapi menyambungnya di mana anunya? Itu disusun Pak. Kalau taman tuh biasanya di semen. Jadi itu jadi pengganti batanya. Oh. Nggih. Oh, jadi semen juga. Nggih. Tapi supaya merekat semennya. Itu kalau yang sofa tuh lu lihat pakai lakban. Lakban sekelilingan kan disusun dulu berapa botol sampai penuh baru dilakbani. Tapi tertutup berarti kan kelihatan baru lagi. Kan nggih, tapi kan ini dari ecobrick dibikinnya, bukan dari kayu. Kayu itu paling alas duduknya, lalu lapisi yang kulit sofa itu Pak. Nggih. Kuat lah. Nggih, itu kuat Pak, air diduduki, tahan aja. Kalau penuh, makanya syaratnya harus penuh dan dikajal. Dikajal karena pakai kayu, dimasukkan kayu, didorong supaya padat tidak. Oh, jadi itu yang anunya, yang di sana ada yang jadi produknya, hasilnya. Iya. Apalagi Bu? Kita masih ecobricknya aja lagi nih Pak di sini. Kalau tadi memilah, maksudnya ini kan sampahnya ini kalau yang sepalihat kita ataupun umumnya itu apa? Kalau kita mau lah pupuk di situ Pak, tapi pupuknya belum jadi lagi. Dan maksudnya sampah tuh yang ada di sini plastik, apalagi organik yang dari sisa makanan anak, daun, sisa makanan. Sisa makanan anak. Jadi masuk dalam tong gitu Kak? Kalau pupuk iya. Sisa daun-daun kita dipotong juga, dihancur aja. Tapi kita pakai tanah tuh, buat di tanah ada apa aja, komposnya ada yang mengelolanya Pak Ai. Ada cairan apa dibuat supayanya itu mau olah aja pinanya Sidin. Oh iya. Dari nasi basi aja Sidin. Jadi kada daun tadi kada dipotong-potong ada. Ada, kalau ulun dulu kuliah di biologi di UNAM potong-potong hanya diberi jepian tadi. Ini Sidin ulun dapat di YouTube boy ya. Sudah juga kada apa-apa, kada harus ulun memaksakan diri harus cuma dimasukkan dalam tong. Nggih, di wadah.
Kada yang dari anu tadi, yang terakhir tadi ke mana Ekobrik tadi? Ketungkaran, Ke Pak. Tengkaran. Nggih, Hasilnya itu ekobrik tuh, nggih. apalagi Terus ada olahan dari bahan anorganik tadi dari plastik bekas bungkus kopi, bungkus snack yang digoreng. tikar. Iya, jadi tikar, jadi apa Jadi lagi? alas sana. Nggih, ada yang jadi kotak tisu. Nah, Terus dilajarinya di situ. plastik, ekobrik itu, lalu Nggih, kompos. Jadi dari 3 macam lah. nggih ada 3. Eh kalau anu Bu, yang pengetahuan siswa tentang boleh misal apa rasa cinta bernegara ataupun apa kesadaran hukum atau apa itu biasa orang yang lebih paham ataupun instansi atau polisi atau apa Nggih. itu Kalau dulu Hmm. pembina di sini sempat manggil babin apa yang ada di kelurahan Babinsa, kan, nggih. gitu, Babinsa, ada yang polisi, ada yang tentara kan itu, Pak. Hmm. Nah, dan kita pernah juga dengan kelurahan di sini kerja bakti ketika ada penyakit demam berdarah Nah meluas. itu yang ada Nggih. fotonya tuh. Ini anu Pak P5 Tanakan. Ada yang nih yang nomor 2 nih, P5 sungai, juga semuanya Pak. pemukiman di pinggir sungai. Ini anak mengamati pemukiman dekat sini kan P5-nya mengangkatnya tentang pelestarian sungai. Ini gaya hidup berkelanjutan juga. Nah, Karena paling banyak masalah waktu itu menurut guru, ini Bu, wadah kita nih sungai ini masih kesadaran orang tua murid tuh belum rendah. maksimal. Maka sejak ini anak kelas 1 Pak, Hmm. sejak dini kita tumbuhkan kesadarannya pentingnya sungai. Lalu diangkat. Jadi pertemuan pertama itu mulai dari sejarah Banjarmasin dulu yang banyak sungai dan bagaimana kondisi sungai kita saat ini dibandingkan dulu. Oh, ternyata banyak sampah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi mereka ada yang bikin poster. Lalu jalan yang terakhir nih, jalan berkeliling dari Gang Halus yang tadi sampai muka sana jembatan, sampai masuk samping Masjid Jami. Anak membawa poster yang sudah dibuatnya, Pak. Nah, itu Membawa kayak himbauan. demo kayak itu. Himbauan. Lalu saya bilang kalau sungai diangkat antasan itu besarnya besar tuh sampai dukung yang besar-besar itu bisa lewat. Bisa lewat lah dulu lah. Iya, sekarang kan bisa lagi. Karena ini ada yang Rumah. Sasa ke tengah. termasuk juga sampah. Ya, Iya. sudah. Rumah ini berpanjang malah dapur bertambah, akhirnya menjorok ke sungai. Oh itu. Oke. Ya. Jadi kami ngangkat P5 itu berdasarkan analisis kondisi siswa dulu, Pak. Ada yang sakahandak itu, nah, apa nih masalah apa yang ada di lingkungan kita ini? Nah, anak kita nih karakternya yang mana lemah, itu yang mau kami bangun. Nah, gitu, Pak. lalu Bu, nang penetapan ataupun penyusunan perencanaannya itu apakah di awal ataupun Nih, di di sambil awal jalan semester. atau kayak Pak? Di awal semester biasanya, Pak. Di awal semester kita kumpulkan kan ada tim Propi P5, Pak. Tim proyek P5. Itu ya guru kelas terlibat, guru PAI, sama guru mapel yang lain. PTA juga terlibat. Jadi nanti setelah sudah dipilih tema yang mana yang mau kita angkat, terus dimensi dari profil pelajar Pancasila yang 6 itu yang mana yang mau kita bangun di siswa kita. Nah, kalau itu sudah, lalu guru merancang. Jadi apa kegiatannya tadi apa? yang Kalau menonjol ini di kan takwa profil terhadap Pancasila? ini dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, elemennya iman takwa kepada alam, sama takwa kepada alam sama kepada Tuhan juga, Pak. Kan kita disuruh juga untuk menjaga lingkungan supaya jangan menimbulkan kerusakan. Sama kreativitas, Pak, ketika membuat poster. Jadi dimensi kreativitas kan kreatif, benalar kritis, gotong royong, anunya dimensinya. Jadi ketika membuat ini, kreativitas anak juga dilihat. Kalau dananya tadi, Untuk awal, ada yang menabung, terus ketika Boskin keluar, kami juga pakai. Jadi ada orang tua, ada dari Bos Kinerja. Bos Kinerja juga untuk peningkatan guru, Pak. Bos Kinerja. Untuk sekolah penggerak dapat, Pak. Oh. Jadi ada semua sekolah yang. Kalau bosan bos pusat tuh Bang apa? Bos APBN. Masih lah. Itu semua pasti Pak tetap. Nah, terus itu ada salah satunya untuk kegiatan. Boleh untuk kegiatan P5. Kita anggarkan untuk transport, untuk penguatan guru. Jadi banyak arahnya tuh untuk pengalaman siswa itu. Kada boleh keluar tuh P5 namanya lah. Proyek
penguatan Ada Bu, profil kalau audit Pancasila. ekskul tuh yang memanggil pelatih dari luar? Ada Pak, kita ada ekskul menari pelatihnya dari luar, kemudian ekskul pramuka juga dari luar, selain anak magang dari PGSD, Menari tadi dari mana, Bu? menari itu dari sanggar di IAIN. Nggih. Terus Kalau apa yang pramuka diajarinya? menari Pak, Menari, mulai gerakan dasar, maksudnya menari apa namanya? menari kreasi biasanya. Menari kreasi. Maksudnya tuh yang dari daerah ataupun Tari kreasi ini biasanya Pak gabungan, ada gerakan dari daerah juga. Biasanya kita yang orientasinya ke lomba FLS 2N. anak-anak berapa orang yang mengikuti? Banyak kelas 1, tapi yang nanti kalau dipilih lomba itu hanya yang tertentu, yang rajin turun, lawan yang memang ada potensinya. Maksudnya sudah dikirim pernah? Pernah lomba sudah. Terus Oke. anak itu berapa regu atau berapa orang? 1 regu aja biasanya boleh Pak, mewakili 1 sekolah. Mungkin 3 orang, tapi yang lain kita tampilkan saat perpisahan. Supaya ketikanya ekskul ada juga apanya tuh, Pak. Perasaan Nggih. bangga, Oh, hasil ekskul tuh ini. Nah, jadi kami tampilkan di perpisahan sekolah. nare, apalagi Bu? Menari, pramuka, sama Pramuka, pantomim, Pak. apa namanya? Pantomim. Dari luar juga, dari sanggar luar. Oh, dari sanggar. Nggih. Ulun kada ingat nah. Tapi Senian yang nggih, dia no? ada sidin untuk 4 pantomim juga di sanggar itu dan bisa melatih. Nah, itu termasuk kemitraan juga lah. Nggih. Kalau pramuka? Kalau pramuka dari yang memang aktif di Kuarcap. Nggih. Oh, yang di Aktif di Kuarcap. pramukaan nggih. Kebetulan Sidin mengajar juga P3K di sekolah lain, daerah Kelayan. Jadi hanya bisa regu inti, Pak. Regu inti di sore hari Kamis. Melatih regu inti. Sedangkan untuk hari Sabtu seluruh anak kelas 1 sampai kelas 6 itu dari mahasiswa PGSD biasanya. Yang aktif di pramuka, yang inti tadi dipakai untuk lomba. Membantu adik juga, untuk membantu adik-adiknya tuh. Itu ada bisa tuh memang ditugaskan pagi misalkan upacara pramukanya itu pasti yang regu inti. Berapa orang tuh? Regu inti itu 15 penggalang, 15 tiaga. Nah, dari sekian gitu ya Bu ya. Dari sekian kegiatan kemitraan itu yang paling Ibu rasakan, yang paling berdampak atau berdaya guna untuk kemajuan sekolah atau untuk prestasi siswa itu apa? Semuanya Pak. Ya ekskul tadi itu penting banget bagi pembentukan karakter, apalagi pramuka tuh Pak. Anak-anak pramuka yang ikut lomba berkemah itu beda dari anak-anak kebanyakan dalam hal kepercayaan dirinya. Ibaratnya dimintai tolong tuh cepat. Kita kan biasanya ada sholat duha setiap Selasa di lapangan, itu yang menyediakan tempat terpal, menyimpun itu anak-anak Pak. Siswa laki-laki. Ada gini Bu, yang dimaksud tuh kayak ini, pramuka katakan jarak kegiatan pramuka, ada pelatihnya dari luar, terus itu yang inti. Kemudian ada kegiatan yang mahasiswa PGSD yang hari Sabtu. Itu seluruh siswa. Seluruh siswa. Jumlah siswa berarti 280-an. Di lapangan sini. Lalu apa kegiatannya? Kegiatannya ada programnya Pak, ada proposal dari mereka. Nah, sebelum mereka kemarin dari pelatih itu juga ada sendiri programnya, semapor, tali temali. Kalau ulun minta yang awal ini baris berbaris dulu jangan dibujuri. Karena kalau kita upacara itu masih ini kadang anak apalagi kelas rendah masih bingung ketika ada aba-aba. Banyak di dinding. Masih terus banyak digunakan untuk upacara hari Senin. Untuk ininya baris berbaris. Itu pelaksana hari Senin itu per kelas. Per kelas mulai kelas 4, 5, 6. Kelas 4. Berarti kalau sudah diputar gitu atau kembali lagi ke kelompok asal itu ada 4, 5, 6 berarti ada 6 kelas lah. Ada 6 kelas yang bergantian. Jadi 3 kelas kali 2. Nah, sekarang kada ada masalah karena sudah dilatih. Alhamdulillah, tapi setiap kita gilirannya kan anak pasti latihan hari Jumat. Latihan lagi. Persiapan. Wajib tuh Pak. Dan wali kelas yang membimbing. Kayak ini Bu,
Ini kan berapa jam latihan pramuka hari Sabtu? 2 jam pelajaran 2 jam pelajaran itu Oke. pada pukul 8 atau sampai jam 8. 10 lah. Pelajaran lain jadi berapa lagi? Setelah itu masuk kelas Oh, masuk sampai kelas jam juga. 11.50. Oh, sampai jam 11. Oke. Apalagi yang dilajari hari Sabtu itu selain Kan kita menyebarkan semua struktur kurikulum itu Pak sampai ke hari Sabtu Oh, ada supaya juga. terpenuhi nggih. Ada 2 jam. Nggih, kita tambahan kita yang mulok pala selain yang Oh, wajib moloknya apa? mulok kita bahasa Banjar, Bahasa bahasa Banjar. Inggris. Oh, bahasa Inggris. Bahasa Oh, Inggris ada juga bahasa Inggris. karena guru kelas kita sebelumnya basicnya bahasa Inggris karena P3 kan masuk sini kada bisi kelas lagi kesian. Jadi Ulun kayak apa anak caranya belajar mah bahasa jadi Inggris. bahasa Inggris orang nang banyak tuh. Berjadwal Pak kan kelas 1A kapan. Jadi yang si Din merangkap nih dulu diandaki jadwalnya hanya wali kelas lain menyesuaikan. Jadi diatur di jadwal kawajet Guru tuh, Pak. bahasa Inggris yang mana? Yang Bu Jamilah menyuruh ngibanya tadi. Oh, itu Nah, guru. itu bahasa Inggris. Hmm. Itu kok sudah Sidin mengono Sidin kada lulus P3 Kak. Yang lain kan masukkan ke sini. Nah, kasihan tergeser. Kurangnya Pak Ai alhamdulillah. Lakas kalau Bu ini mengetahui benar lawan kondisi sekolah. Oh, ini Bu yang pramuka kembali ke tadi. Nggih. Tekan PGSD itu berapa orang? PGSD kalau yang pelatih yang kami bayar, yang kami anggarkan jadi bos tuh 4 Pak. 4 orang. Kadang 3 yang datang, kadang 4. Lalu kekanak-kanakan kalau dalam kegiatan tuh Nggih. sama kah yang dilakukan? Ada penggalang kelas 4-5, mulai kelas 3 penggalang, kelas 1-2 di sana di ujung para pagar itu Pak, dia sendiri pasukannya kan beda upacara siaga sama upacara penggalang. Nah, jadi yang di sini 2 orang. Di situ kelas berapa tadi Bu? Yang di ujung tuh? Kelas 1-2. 1-2. 1-2. Pelatihnya berapa orang di situ? Di situ berdua untuk yang kami bayar dari siswanya Exco. tuh berarti 4. Mahasiswa Unlam ada 6. Kelas. Nggih, ada 4 kelas. Mahasiswa yang be-6 ini 3 orang di penggalang, 3 orang di siaga. Oh, 3. Yang paling uyuh tuh mano ke kanak kelas 1-2 Pak Ai. Yang karena kalau diatur barisnya tuh nah. Iya, kada Oke. paham atau kada Oke. terperhatikan Itu lalu anaknya. permainan di situ permainan. Lalu anaknya kada merasa dilibatkan, Nggih. akhirnya kada turun. Nah, tapi alhamdulillah karena ada pelajaran lagi kan Oh, ada setelah itu. pelajaran. Jadi di situ rasa apa gembira gitu ya. Nggih. Jadi kada membuat siswa tidak aktif lagi atau merasa Nggih. kada mampu untuk melakukannya. Lalu kada Bermain ya kelas 1. Kalau kelas 1 ada keluhan dari siswa atau ada guru Sejauh wali kelas yang ini- merasa ada anaknya yang kada aktif. Kadeda Bang Pak Ai sejauh ini kadeda. Kan masa lalu kayak ini pula kasusnya yang pramuka nih. Siswa disuruh hadir, Nggih. terus hadir, tapi setelah hadir itu karena kurang gurunya atau kurang pelatihnya, Terbengkalai. lalu dia main sendiri. Hmm. Nah, karena main sendiri, lalu merasa tidak ada mendapatkan Nggih, manfaat. latihannya atau kada merasakan, lalu kada turun lagi. Yang sore tapi yang Makanya sore. Pak, karena kendala sore itu banyak yang ada turun, kita kadang ngambil itu kayak apa caranya supaya di jam efektif, tapi juga kadang mengurangi jam pelajar kita. Struktur kurikulum Terus kita. pakaiannya itu kayak apa? Supaya kan Lengkap. Pak, betope, Pak, Nggih. Makanya, Kita sediakan di kantin Pak. melambang-lambang. Di koperasi, iya. Itu kan kalau gabung-gabung betungkat juga, Nggih, untuk kelas tinggi yang betungkat kalau kelas 1-2 berkelahi benar. belapri juga. Nggih, Nah, akhirnya di kita mau kemah nih Pak tanggal 30 ini Persami. di mana toko alat-alat pramuka tuh? Kalau di pasar tuh. Kami Di belakang habis. Kami Karena kerjasama, saking banyaknya yang menukar. kalau kita di koperasi kita sendiri menyediakan. Itu kalau di total tuh berapa? Kalau ternyata MB itu beratus ribu lah. Tapi kan Oke. ada orang tua kada mampu Pak, jadi kada langsung biasanya itu kami terserah aja Bu, apalagi orang tua murid yang kada mampu. Ada baju pramuka dulu. Kalau kelas 1 kita sudah ada baju siaga. Jadi ketikanya membeli atribut, ketika awal masuk itu baju siaga yang kayak ini boleh pindah muka di luar, wadah kita juga boleh. Jadi kita kadang memaksa. Atau bekas kakaknya boleh. Anak Bang. Anak kada mampu tuh berapa orang Bu di sini yang didapat Lumayan. kartu tuh? Banyak Pak Ai. Banyak banget. Nah, Ini kita baru dapat bantuan tadi yang dibagi istirahat tadi ke anak dari Pemkot. ada siswa
apa tinggal kelas, lalu hari ini kada boleh lagi tinggal kelas tuh apa Nggih. kendala? Kalau kami masih ada kenaikan kelas tadi satu orang kada kami naikkan, kenapa? Karena kada turun. Amun masalah kepintaran daya tangkap tuh kami kada masalah. Nah, Karena kan ada yang anak kada selalu turun lena. tuh Yang kada turun itu sudah dipanggil, sudah didatangi, tetap kada mau juga. alasannya Alasannya menjaga kuitan setruk. Terus mama bang, mama begawi. kelas berapa tuh, Bu? Dulu kelas 2 Pak yang waktu Oh, kelas didatangi 2 masih awal. Jadi kayak apa tuh solusinya? Memang kami Ano, sampaikan ke orang tua. diupayakan dengan siapa supaya mengatasi sementara memang Waktu itu menunggu rasanya orang tua itu kan sifatnya nggih, ada selawasan atau iya, kayak apa solusinya di keluarga itu ya kalau perkembangan yang hari ini anak ini masih sudah sekolah. masih sekolah, artinya sudah Oh, diatasi, aktif sudah dah. dipanggil orang tuanya. Artinya kada kawa membebankan ke anak yang memang waktunya untuk belajar. Nggih. Si orang tua yang harus cari solusi. Nah, sekarang apa Bu yang terakhir nih dari Pian yang dapat dikatakan untuk kedepannya agar pengelolaan daripada pengelolaan daripada hubungan ataupun memanfaatkan lingkungan itu dalam artian orang-orang bukan benda mati ataupun lingkungan seperti pengertian kita ya. Jadi ini lingkungan itu orang di luar pada sekolah tapi dimanfaatkan untuk sekolah lalu digunakan untuk mendukung atau meningkatkan Kinerja pembelajaran apa tuh yang kedepannya yang belum pernah harapan dilakukan kami yang orang. belum tercapai ada niat sudah malah itu kami ingin mendata dulu mana orang-orang tua yang bisa jadi narasumber dalam pembelajaran ataupun berbagi pengalaman tentang gawian Berhasilan. Ibaratnya berbagi motivasi lah ke siswa. Itu mau kami data dulu dan sampai hari ini itu belum terrealisasi lagi. Atau ada kelas orang tua? Kelas orang tua belum Pak. Belum. Maunya kan ada Parenting. parenting. Nah, ini dulu pernah kami hanya untuk anak-anak yang ABK Pak dan anak-anak bermasalah kami minta bantuan dengan perlindungan anak. Ada pemberi materi kemarin tentang bagaimana mengasuh anak. Itu orang tertentu atau orang tuanya? Tertentu yang bermasalah. Berapa orang tuh? Kemarin banyak Pak 30-an Oh, lah. 30. Nggih. Anaknya di sini? Nggih, anaknya sekolah di sini. Kami panggil pihak P2 yang perlindungan anak dan wanita itu Pak. Kebetulan Sidin memang pembicara rumah tangga biasanya. Bagian itu. Nggih, Ibu Rimalia ngaran Sidin. Sidin biasanya mengisi di radio tentang rumah tangga. Pas benar orang tua murid. Jadi pernah disampaikan sih banyak pola asuh orang tua yang kada peduli kan di sini Pak ekonomi itu kelas menengah ke bawah. Anak belum guring sudah tulak begawi, anak Sidin datang anak teguring sudah bertemu dengan orang tua tuh waktunya sedikit. Maksudnya di pasar atau kayak ada yang di pasar, ada yang jadi ibu rumah tangga, banyak yang buruh dari kos ulun yang ulun olah nih itu banyak yang swasta pedagang kecil sama buruh. Yang paling ganal yang PNS 2% aja pada kami lingkungan sini Pak. Maksudnya kos itu bayar lah kawannya. Kada kos itu kurikulum operasional sekolah kan berdasarkan fakta kondisi orang tua. Jadi kondisi orang tua ulun ekonominya menengah ke bawah. Setelah kami mendata pekerjaan orang tua, ternyata memang banyak swasta yang begawi. Swasta di sini lain swasta yang ganal tuh malah jadi pembantu rumah tangga, jadi ada yang begawi serabutan, ada yang serabutan dan sebagainya. Ya mungkin ulah sampai di sini dulu sampai nanti kita lengkapi lagi data-datanya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang berada di sini. Mohon maaf kalau ada kurang atau salah kata dari kami. Kalau tentang kelengkapan data daripada pengambilan data penelitian ini akan kita lakukan baik secara informal atau lewat WA atau dokumentasi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.
Ya, terima kasih.